Kenapa memutuskan untuk kerja dan stay di Jepang? Jadi Wak Geng, sebelum aku sampai ke Jepang ini banyak proses yang aku laluin. Dan itu menurutku sangat sulit untuk sampai di titik ini. Jadi, begitu lulus kuliah bukan langsung bisa sampai kerja di Jepang, tapi ada beberapa proses yang aku lewatin hingga lebih kurang sekitar 1 tahun lebih, hampir 2 tahun baru bisa sampai ke Jepang. Dan dalam proses itu Wak, banyak hal yang sebenarnya yang tidak mengenakan. Salah satunya adalah omongan-omongan dari tetangga dan kerabat atau keluarga kita. Karena mengingat aku lulus kuliah itu membutuhkan proses 2 tahun sampai bisa kerja di Jepang. Karena sebelumnya aku belum pernah sama sekali secara opsional kerja di Indonesia. Jadi ya kalaupun kerja di Indonesia itu ya kerja harian lah ya. Misalnya ada job bagi-bagi brosur ke kampus-kampus atau ngawasin anak SMA tryout, itu kan belum ofisial lah kerjanya ya. Istilahnya itu kerjanya kalau ada event kerja gitu, kalau nggak ada event ya udah nggak ada kerja sama sekali gitu. Dan itu dilakukan pada masa-masa aku sedang kuliah. Setelah kuliah itu memang pure sama sekali nggak ada kerjaan, karena kerjaku pada masa itu adalah masukkan lowongan ke pabrik, perusahaan di sekitaran tempat tinggal, dan kebetulan tempat tinggalku itu di Medan. Jadi selama proses itu bukannya nggak ada perusahaan yang memanggil setelah aku masukkan surat lamaran kerja, tapi pada saat wawancara yang mungkin belum rezeki dan mungkin ketololanku, ya udah wawancara itu hanya sebatas wawancara, tidak ada penerimaan kerja. Alhasil sempat putus asa di masa-masa itu karena udah beberapa perusahaan juga dilamar, bahkan udah ikut tes ujian. Pada saat itu ada momen yang paling aku ingat sekali. Ada lowongan di salah satu maskapai. Lowongan itu membuka sebagai teknisi di pesawat terbang. Maskapainya sekarang itu udah tutup ya Wak ya. Jadi pada saat itu aku memang sangat pengen dan ingin kali masuk situ. Karena memang basicku teknik mesin dan kebetulan sesuai dengan jurusan yang aku gelutin di dalam kuliah. Singkat ceritanya, udah berharap besar dan juga udah belajar untuk tesnya itu, ternyata gagal. Dan itu sempat membuatku ngedrop dan bahkan udah nggak pengen lagi nyari kerjaan gitu di masa itu, karena pengennya udahlah buka usaha aja mungkin gitu. Pada saat itu pikir buka usaha bukan berarti uangku ada gitu. Di situ memang pikiran orang menyerah aja Wak gitu. Jadi capek cari kerja nggak dapat pula, jadi mikirnya ya yang mana enaknya aja gitu, padahal uang pun nggak ada pada masa itu. Singkat ceritanya, selama proses itu aku juga bukan hanya melamar kerja aja, tapi mencoba cari info lain yang mana bisa bekerja bukan hanya di Indonesia gitu, tapi bisa di luar Indonesia gitu. Nah kebetulan pada saat itu info yang pertama kali aku dengar itu adalah magang ke Jepang. Nah dari situ aku coba cari LPK, dan di masa itu Wak, di tahun 2010-an itu belum ada magang kayak sekarang ini, magang swasta, dan belum ada visa Tokutegino. Jadi pure cuman magang dari IM Jepang. Jadi aku coba cari di warnet ya Wak ya, karena handphoneku pada saat itu belum ada handphone BlackBerry yang bisa searching di handphone langsung gitu. Jadi aku cari di warnet, coba cari dan cari ke teman-teman, dan cari di iklan-iklan di mading kampus gitu kan. Dan ternyata aku nemu LPK untuk magang ke Jepang. Dan pada kenyataannya setelah aku mencoba masuk dan belajar di situ, nggak segampang yang aku pikirkan, karena kita harus belajar minimalnya 3 bulan. Dan itu mempunyai biaya lebih kurang, kalau nggak salah ya di masa itu biaya LPK-nya 3,5 juta atau 4,5 juta. Dan syukurnya biaya LPK itu bisa dicicil 2 atau 3 kali selama 3 bulan itu gitu. Jadi di situ aku bisa memutuskan berpikir langsung masuk, karena itu kalau dia langsung biayanya dibayar bulat-bulat di masa itu, aku mungkin nggak akan bisa masuk LPK itu dan berpikir ulang untuk masuk ke LPK itu. Karena pada masa itu juga terus terang ekonomi keluarga di masa itu memang sangat sulit. Walaupun orang tuaku atau bapak seorang PNS, tapi di masa itu memang karena beberapa hal yang membuat cicilan kami banyak, cicilan orang tua atau lebih tepatnya. Jadi biaya untukku itu udah cukup hanya sebatas kuliah, dan selanjutnya aku harus cari kerjaan sendiri untuk kebutuhan pribadiku. Dan selama proses pembelajaran itu nggak serta-merta 3 bulan langsung bisa tes dan langsung lulus gitu kan, bisa ke Jepang. Ternyata enggak. Pada masa itu 3 bulan belajar, setelah itu nunggu pendaftaran Depnaker Trans, karena yang menyelenggarakan itu kan Depnaker Trans dan IM Jepang, jadi kerjasama. Dan itu ada schedule tertentu.
Jadi kira-kira nunggu beberapa bulan sampai proses pendaftaran. Jadi aku belajar lagi di rumah, mengulang pelajaran yang selama 3 bulan itu. Kebetulan senseiku pada saat itu menawarkan diri untuk mengajari kami, lebih tepatnya menambah pelajaran agar bisa lebih matang lagi bahasa Jepangnya. Jadi perlu biaya tambahan sekitar 2 bulanan gitu, dan itu memakan biaya juga sekitar 1 jutaan. Senseiku itu hanya menawarkan diri, bukan untuk mencari uang, tapi untuk lebih membantu kami, mumpung ada tenggang waktu nih gitu, daripada kami nanti lupa pelajaran, lebih baik kan ditambah pelajarannya untuk mengingatkan kembali dan sekaligus menambah ilmu di masa-masa tenggang waktu pendaftaran masuk pendidikan IM Jepang. Bukan hanya belajar bahasa Jepang ya Wak ya, tapi pada saat itu kita harus latihan fisik seperti lari, push up, sit up, dan mengatur berat badan. Jangan sampai kurang dari 50 kg, dan paling penting lagi tidak sakit ataupun tidak terjadi kecelakaan, karena nanti itu benar-benar diperhatikan pada saat pendaftaran masuk pendidikan IM Jepang. Jadi singkat ceritanya Wak, proses yang aku lalui ini sekitar hampir 2 tahun lah ya, seperti yang aku bilang di awal tadi. Itu semuanya setelah aku detailkan prosesnya itu memang takutnya kepanjangan. Jadi intinya singkat ceritanya, aku melewati proses itu tahap demi tahap, proses pemberkasan, tes hiragana katakana, tes fisik, hingga sampai masuk pendidikan IM Jepang. Yang aku pikir itu udah selesai, ternyata setelah masuk pendidikan IM Jepang, di situ hampir banyak orang yang benar-benar hampir putus asa karena sulitnya sampai ke Jepang. Karena prosesnya itu Wak, begitu masuk pendidikan di daerah 2 bulan di Medan, setelah selesai kita masuk pendidikan lagi di Seipos Bekasi pada masa itu ya. Jadi totalnya 4 bulan. Setelah itu Wak, syukurnya aku nggak tekisa atau nggak tertunda keberangkatannya. Ada satu angkatanku itu yang beberapa yang tertunda karena memang alasannya perusahaannya masih belum membutuhkan mereka gitu. Jadi ditunda sekitar 2 bulan gitu. Nah, syukurnya pada masa itu perusahaanku benar-benar ingin kami segera sampai ke Jepang. Jadi totalnya pendidikan di IM Jepang itu 2 bulan di daerah, 2 bulan di Seipos Bekasi. Totalnya 4 bulan. Setelah itu berangkat ke Jepang. Sampai di Jepang Wak, itu bukan langsung ke perusahaan, tapi kita di training center khusus pemagang IM Jepang. Itu terlebih tepatnya di Minami Kashiwan. Kalau aku nggak salah ya, terletak di Tokyo. Dan di masa itu, di situ sangat berbeda memang sama pendidikan di Indonesia. Di Indonesia itu benar-benar ya luar biasa lah Wak ya. Aku bukan bilang aku orang hebat, tapi aku mau bilang hanya orang-orang yang sabar yang bisa melewati pendidikan 4 bulan di IM Jepang. Kenapa aku bilang Wak harus sabar? Karena tiap angkatan itu pasti ada aja yang mereka gak sanggup dan memutuskan untuk berhenti atau keluar dari pendidikan IM Jepang. Jadi satu angkatan itu ada 2 orang apa 1 orang itu ya yang minta berhenti. Dan itu satu perusahaanku. Aturan kami satu perusahaan 4 orang yang dipanggil. Ternyata yang satu ini memutuskan untuk tidak jadi atau membatalkan keberangkatan karena dia nggak sanggup. Sebagai informasi Wak, orangnya itu Wak tinggi, mukanya sangar, badannya besar, tapi ya itu bilang bukan karena kita punya kekuatan yang kuat atau muka yang sangar, badannya besar membuktikan mental kita hebat. Malah yang selama ini kadang-kadang yang kita prediksi itu orangnya kecil, kurus, lemas gitu, malah itu yang kuat dalam pendidikan tersebut gitu. Nah singkat ceritanya aturan kami berangkat 4 orang ke perusahaan yang kami tuju di Jepang, jadi kami berangkat hanya 3 orang, dan itu juga udah sempat membuat kami bertiga sempat down. Karena apa? Kemunduran 1 orang ini bisa jadi kami bisa dibatalkan perusahaan yang di Jepang itu gitu. Itu dalam pikiran kami, dan sensei kami juga mengatakan seperti itu. Dan syukurnya hal itu nggak terjadi, dan kami dalam waktu 4 bulan itu berangkat bertiga ke Jepang. Sampai di training center, kami belajar 1 bulan, dan itu sangat berbeda pengajarannya. Di sana kita udah makannya enak, lebih enak dari Bekasi ya. Bayangkan makanan Jepang, dikasih susu, senseinya juga udah nggak sekejam di pendidikan di Indonesia yang lebih kurang bentak-bentak, banyak ngukum kita gitu. Tapi kalau waktu di training center itu udah kita lebih dikasih arahan, diayomin, karena memang senseinya juga cewek, orang Jepang yang ibu-ibu udah lanjut usia ya, sekitar 50-an ke atas umurnya. Dan kita benar-benar diarahkan sebagai anaknya gitu. Terus nabung di Jepang, cara pakai Jido Hanbaiki atau mesin otomatis ya, mesin minuman otomatis,
masuk ke swalayan atau supermarket, itu diajarin pada saat itu, di masa 1 bulan itu. Jadi benar-benar diajari gimana kehidupan real di Jepang gitu. Walaupun memang nggak sempurna ya Wak ya, karena kan cuma 1 bulan, dan itu mereka ngajarinya, jumlah kami satu angkatan dulu itu sekitar hampir 150 orang, dan itu dari macam daerah di Indonesia. Ada dari Jawa, ada dari Lampung, ada dari Medan, banyak lah gitu. Jadi campur, dan itu dibagi atas beberapa kelas, dan kebetulan pada saat itu aku di kelas A. Dan kelas ini juga dibagi, bisa dapat kelas A itu karena memang nilai dari daerah ya. Nah, bisa dikumpul, jadi lebih kurangnya A yang terbaik, B, C, dan D. Ada D ya, lupa. Pokoknya itu urutannya gitu. Aku lupa ingat Wak ya. Mungkin sampai C mungkin ya, sampai C. Dan satu kelas itu sekitar 40 orangan gitu. Nah, totalnya sekitar 150-an lah ya, 150 kurang lebih gitu. Di situ kita disiapkan, benar-benar dibimbing, dikasih tahu cara gimana seharusnya di Jepang. Jadi kita benar-benar siap. Di Indonesia kita udah dihukum, tertibkan disiplin kita, cara aisatsu atau menghormati guru, orang lebih tua dari kita, menghormati senior. Kita udah dilatih benar-benar semi militer. Dan sampai di Jepang dan langsung belajar kehidupan Jepang secara real di Jepangnya langsung gitu Wak. Jadi benar-benar persiapannya sangat matang gitu. Setelah sebulan pendidikan itu, kita acara perpisahan dan pergi ke perusahaan masing-masing. Ada yang dijemput oleh orang perusahaannya, ada juga yang diantar langsung sensei IM Jepangnya ke kota itu dan dijemput sensei yang ada di daerah tersebut gitu, dan untuk disampaikan ke perusahaannya masing-masing. Jadi begitulah prosesnya kurang lebih Wak. Sampai di proses itu kita baru benar-benar merasakan kebebasan, yang mana kebebasannya benar-benar kita inginkan. Kita nggak belajar lagi, kita bisa melihat Jepang secara yang kita inginkan sebebas-bebasnya, dalam arti bukan jadi kita melakukan hal yang nggak baik Wak gitu. Maksudnya nggak ada lagi nih orang-orang yang selalu melarang-larang kita gitu secara langsung. Ini kita udah harus jaga diri kita sendiri, karena kan apa yang udah kita pelajari dari Indonesia sampai ke training center di Jepang harus kita ingat. Itulah bekal kita untuk kita memulai hidup di Jepang gitu Wak. Jadi bekerja, dan pada masa itu karena aku baru pertama kali masuk dunia kerja, itu pertama kali di Jepang Wak secara ofisial. Di situ benar-benar gagap, down. Satu sisi kadang rindu orang tua, rindu keluarga, rindu kampung halaman, tapi mau nggak mau kita harus melewati masa itu. Masa magang kami pada saat itu adalah 3 tahun. 3 tahun selesai magang harus pulang ke Indonesia. Dan di masa itu Wak, Visa Tokutegino itu belum ada. Setahun setelah kami pulang baru ada Visa Tokutegino, dan beberapa angkatanku mereka itu balik ke Jepang karena permintaan perusahaan yang dulu tempat mereka magang kemarin meminta mereka untuk balik ke Jepang dengan Visa Tokutegino. Dan pada masa itu aku nggak pernah terpikir lagi untuk pergi ke Jepang, karena memang banyaklah perencanaan, karena udah ada usaha juga. Satu sisi udah bosan juga di Jepang di masa itu ya Wak ya, karena aku mikirnya lebih baik hidup di Indonesia, berdikari, dan bisa memulai hidup baru di Indonesia gitu. Tapi ya itulah garis tangan orang berbeda-beda. Ada orang yang mungkin rezekinya bagus, di samping memang dia orangnya fighter, nggak kayak aku mungkin ya gitu, goblok ya kan Wak. Jadi ya uang yang dari Jepang kemarin itu banyak habis karena kebutuhan hidup dan modal usaha. Alhasil karena itulah aku bisa memutuskan untuk balik ke Jepang lagi dengan visa engineer. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan Wak. Ini cerita singkatnya ya, nggak terlalu detail memang, tapi intinya begitulah prosesnya kurang lebih. Jadi buat kalian, adik-adik atau teman-teman yang ada di LPK atau ada rencana nih, walaupun masih sekolah ya, ada rencana pengen kerja dan magang di Jepang, jangan pernah pikir magang ke Jepang itu instan, cepat-cepat. Alhasil takutnya kalian sampai di sini banyak masalah gitu. Lebih baik proses demi proses itu dilewati dengan baik. Dan beberapa kali aku bilang di videoku sebelumnya atau di video sebelumnya, buat kalian teman-teman yang baru lulus sekolah SMA gitu, lebih baik kalian masuk program IM Jepang untuk melatih mental kalian gitu, dan untuk melatih kesiapan kalian. Jangan serta-merta pengen cepat-cepat baru 4 bulan di LPK langsung terbang ke Jepang. Itu yang nantinya ya syukur-syukur ada orang yang bijak, dan gak semua orang punya sifat bijak di usia yang muda. Jadi alangkah baiknya coba yang proses yang rumit, yang cukup melatih mental kalian. Alhasil nanti kalian bisa mental kalian terbentuk lebih baik lagi. Itu sih saran dariku. Dan mudah-mudahan ini bisa diterima, dan mudah-mudahan ceritaku ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua. Gua Ari, cabut dulu Wak. Ciao.